Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah tadi kita membahas tentang pendahuluan fungsi atau turunan dari suatu fungsi beserta definisinya, berikutnya kita akan bahas tentang aturan turunan dari suatu fungsi. Nah, aturan turunan fungsi ini perlu sekali untuk kalian pahami dan kuasai, karena setelah ini kita akan bahas tentang penerapan-penerapan dari turunan. Jadi bagaimana kita bisa mengkaji penerapan dari turunan jika aturan dasar atau aturan untuk menemukan turunan dari suatu fungsi tidak kita ketahui. Jadi tolong dipelajari dengan seksama materi ini. Oke, kita mulai dengan turunan dari fungsi konstan. Jika fx sama dengan k adalah suatu konstanta, berarti kan ini fungsi konstan ya. Maka turunan dari fungsi f pada semua x itu sama dengan 0. Jadi turunan dari fungsi konstan itu adalah selalu sama dengan 0. Misalnya nih, fx sama dengan 2, maka turunan dari 2 terhadap x itu adalah 0. Nah, kalau kita bawakan ke interpretasi atau secara ilustrasinya, kan fungsi konstan itu misalnya fx sama dengan 2, ini grafiknya ya. Nah, kemiringan garis ini kan bernilai 0. Nah, itu yang dimaksud interpretasi dari turunan sebagaimana disampaikan di pendahuluan tadi, bahwa setiap fungsi konstan itu kemiringannya adalah 0 dan turunannya terhadap variabel x mau x berapapun adalah selalu sama dengan 0. Oke, berikutnya turunan dari fungsi identitas. Nah, jika fx sama dengan x, kan fungsi identitas sebagaimana yang kita bahas waktu kita membicarakan tentang jenis-jenis fungsi, bentuk dari fungsi identitas itu adalah fx sama dengan x. Maka turunan dari fungsi identitas atau turunan dari fx sama dengan x itu adalah sama dengan 1 untuk semua x. Jadi, kalau kita punya fx sama dengan x, maka turunan dari x itu adalah 1. Oke, nah ilustrasinya adalah fungsi konstan itu kan ini garisnya ya. Nah, kemiringan garis di sembarang titik yang berada di grafik ini itu adalah selalu sama dengan 1. Nah, tadi kan turunan itu rumusnya adalah selisih nilai y bagi selisih nilai x ya. Let's say kita mau menemukan turunan dari kemiringan garis yang berada di titik ini. Oke, nah jangan di titik ini deh. Nah, ini kalau kita ambil delta x-nya sebesar 1 satuan, berarti kan x-nya di 2 ya. Nah, nilai y-nya itu ada x sama dengan 2, nilai y adalah di titik ini yaitu 2. Maka turunannya itu pada x sama dengan 1 adalah selisih ini yaitu sebesar 1 satuan dibagi dengan selisih ini yaitu sebesar 1 satuan juga. 1 bagi 1 kan sama dengan 1. Dan bisa dipelajari juga bahwa untuk turunan dari suatu fungsi identitas ini di x berapapun itu tetap saja sama dengan 1, karena kemiringan garisnya di titik manapun tetap saja sama dengan 1. Nah, berikutnya adalah aturan pangkat pada turunan. Jadi kalau kita punya fungsi fx itu sama dengan k kali x pangkat n, di mana k dan n itu adalah bilangan real, maka turunan dari fx itu atau turunan dari k x pangkat n itu adalah k dikali n, jadi koefisiennya kali pangkatnya kali variabelnya, namun variabelnya kemudian pangkatnya dikurang 1. Nah, ini berlaku untuk semua x dan di dalam domain dari fungsi ini ya. Misalnya fx sama dengan negatif 2 kali x pangkat 10, maka turunan dari turunan dari min 2 kali x pangkat 10 adalah min 2 kali 10 dikali x pangkat 10 kurang 1 ini ya, atau sama dengan minus 20 dikali x pangkat 9. Kemudian kalau hx sama dengan 4x pangkat negatif 2, maka turunan h terhadap x adalah 4 kali negatif 2 ini dikali x pangkat negatif 2 dikurang 1, atau sama dengan 4 kali negatif 2 adalah negatif 8 kali x pangkat negatif 3. Kemudian px-nya sama dengan akar x. Kita mau menemukan turunan dari akar x ini. Nah, sebelumnya kita tuliskan dulu akar x dengan notasi x pangkat setengah, sama ya. Nah, kita bisa menggunakan teorema ini untuk menemukan turunan dari akar x dengan menggunakan bentuk yang x pangkat setengah ini. Jika px sama dengan x pangkat setengah, maka turunan dari x pangkat setengah adalah, nah ini kan koefisien dari x pangkat setengah kan 1 ya, 1 kali setengah itu adalah setengah dikali x pangkat setengah ini dikurang 1, sehingga sama dengan setengah x pangkat setengah dikurang 1 yang merupakan pangkat dari x ini, itu kan sama dengan negatif setengah ya. Jadi sama dengan setengah x pangkat negatif setengah. Kemudian supaya pangkatnya menjadi positif, maka kita pindahkan dia ke bawah atau menjadi di penyebut, yaitu 1/2 kali x pangkat
setengah. Nah, sama kembalikan lagi, X pangkat setengah itu kan sama dengan akar X ya. Jadi sama dengan 1/2 dikali akar X. Dengan demikian turunan dari akar X itu adalah 1/2 akar X. Berikutnya aturan turunan pada penjumlahan dan pengurangan antara dua atau lebih fungsi. Let's say kita mau menemukan turunan dari penjumlahan antara dua buah fungsi, maka itu sama dengan turunan penjumlahan dari turunan masing-masing fungsinya. Nah, kalau ekspresi di sini itu kan kita jumlahkan dulu fungsinya, baru kita temukan turunannya. Nah, ekspresi dari ini, hasil ini itu akan sama saja dengan ekspresi dari turunan dari fungsi f saja ditambah turunan dari fungsi g saja. Nah, aturan yang sama dengan pengurangan antara dua buah fungsi. Misalnya, kita punya fx sama dengan x dan gx-nya sama dengan 2x pangkat 3. Maka turunan dari penjumlahan antara dua buah fungsi ini berarti turunan dari x ditambah 2x pangkat 3 ya. Turunkan saja masing-masing sukunya. Turunan dari x itu adalah 1 karena x kan fungsi identitas ya. Kemudian turunan dari 2x pangkat 3 adalah 6x pangkat 2. 6 itu berasal dari 2 kali 3, kemudian 2 yang dipangkat x ini berasal dari 3 kurang 1. Jadi turunan dari x ditambah 2x pangkat 3 adalah 1 ditambah 6x kuadrat. Dan selanjutnya, kalau kita mau menemukan turunan dari hasil pengurangan antara dua buah fungsi ini, berarti itu adalah turunan antara x dengan turunan dari x dikurang 2x pangkat 3 ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita mau menemukan turunan dari x dikurang 2x pangkat 3 terhadap variabel x. Nah, turunan x itu kan adalah 1 ya, sebagaimana di aturan yang sebelumnya tadi. Kemudian turunan dari 2x pangkat 3 adalah 6x kuadrat. Sama saja sih dengan yang tadi, cuman bedanya sekarang operasinya kurang. Udah, jadi turunan dari penjumlahan dari antara dua buah fungsi yang kemudian kita turunkan itu sama saja dengan turunan dari masing-masing fungsinya yang kemudian ditambahkan atau sebaliknya dikurangkan ya. Contoh kedua, let's say kita punya fx sama dengan 3x kuadrat dikurang x pangkat 10 tambah 5. Nah, turunan dari fungsi fx berarti turunan dari ekspresi ini. Nah, turunkan saja masing-masing sukunya. Turunan dari 3x kuadrat adalah 6x ya. Kemudian ini kurang, maka di sini juga kurang. Turunan dari x pangkat 10, koefisiennya kan negatif 1 ya. Negatif 1 kali 10 adalah negatif 10 ini kali x pangkat. Pangkatnya selalu dikurang 1. 10 kurang 1 adalah 9. Kemudian ditambah turunan dari 5. 5 itu kan adalah konstanta ya. Maka turunan dari 5 adalah 0. Dengan demikian, turunan dari 3x kuadrat kurang x pangkat 10 tambah 5 adalah 6x dikurang 10x pangkat 9. Yang tambah nolnya ini bisa dibuang saja. Berikutnya aturan turunan untuk perkalian antara dua buah fungsi. Jika f dikali g, maka turunan dari fungsi f dikali g itu sama dengan turunan dari fungsi f dikali dengan fungsi g. Jadi turunan dari fungsi f saja kemudian dikalikan dengan fungsi g ditambah dengan fungsi f dikali dengan turunan g terhadap x. Nah, atau dinotasikan seperti ini ya. Jadi turunan dari f kali g itu sama dengan turunan f dikali g ditambah f dikali turunan g. Dari sini yang perlu diwanti-wanti adalah turunan dari f kali g itu tidak sama dengan turunan f saja dikali dengan turunan g saja. Atau dengan notasi seperti ini, tidak ya. Jadi turunan dari f kali g itu tidak sama dengan f aksen x dikali g aksen x. Nah, kalau saya lebih enak diilustrasikan sebagai berikut. Let's say kita punya fx itu adalah perkalian antara dua buah fungsi, yaitu fungsi u dengan fungsi v. Di sini u dalam kurung x artinya adalah fungsi u itu tergantung pada variabel x, kemudian v juga tergantung pada variabel x. Jadi fungsi f itu adalah perkalian antara dua buah fungsi, yaitu perkalian antara fungsi u dengan fungsi v. Nah, kita ingin menemukan turunan dari fungsi f. Turunan dari fungsi f berarti kan sama artinya dengan kita mencari turunan dari hasil perkalian antara u dengan v. Nah, caranya adalah tuliskan fungsi u, kemudian temukan u aksen atau turunan dari u, kemudian di bawahnya tuliskan fungsi v, kemudian di kanannya tuliskan turunan dari fungsi v. Maka
turunan dari fungsi f atau turunan dari hasil perkalian antara dua buah fungsi ini itu sama dengan u aksen dikali v, jadi dengan arah begini ya, kemudian ditambah dengan u kali v aksen, atau dituliskan menjadi seperti ini ya, u aksen kali v ditambah u dikali v aksen, ini dia. Oke, kita lihat contohnya. Let's say kita punya fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 5 kali 2x pangkat 4 dikurang x. Nah, di sini berarti kan fungsi f itu adalah ekspresinya adalah perkalian antara dua buah fungsi kan ya. Let's say fungsi yang pertama ini adalah 3x kuadrat kurang 5, fungsi yang keduanya adalah 2x pangkat 4 dikurang x. Nah, kita ingin menemukan turunan dari fungsi f terhadap x. Berarti kita harus mencari turunan dari hasil perkalian antara dua buah fungsi ini. Nah, kita asumsikan yang ini sebagai, kita notasikan ini sebagai u, kemudian yang 2x pangkat 4 dikurang x ini sebagai v. Maka kita punyain tadi u-nya adalah 3x kuadrat kurang 5 ini ya. Di kanannya kita tuliskan turunan dari u terhadap x. Turunan dari 3x kuadrat itu kan 6x ya. 3 kali 2 adalah 6 kali x pangkatnya dikurang 1 jadi pangkat 1 dikurang turunan dari 5 itu adalah 0. Makanya di sini tidak ada apa-apa ya, karena kan 0 bisa diabaikan saja. Kemudian v-nya itu tadi adalah 2x pangkat 4 dikurang x. Maka di kanannya kita tuliskan v aksen x, di mana v aksen x itu artinya adalah turunan dari fungsi 2x pangkat 4 kurang x. Turunan dari 2x pangkat 4 adalah 8x pangkat 3 dikurang turunan dari x saja itu adalah 1. Maka turunan dari perkalian antara u dengan v itu adalah kalikan u aksen dengan v, kemudian ditambah dengan kalikan u dengan v aksen, sehingga kita peroleh f aksen x nya sama dengan 6x kali 2x pangkat 4 dikurang x, ini dia, ditambah 3x kuadrat kurang 5 dikali 8x pangkat 3 kurang 1 ini. Nah, jadi turunan dari hasil perkalian antara dua buah fungsi ini, yaitu perkalian antara fungsi u dengan fungsi v, itu adalah ya yang ini dia, atau inilah dia yang merupakan f aksen x dari fungsi fx ini. Ya, ini f aksen x-nya. Jadi hati-hati bahwa kalau kita punya perkalian antara dua buah fungsi, maka turunan hasil kali antara dua buah fungsi itu bukan perkalian dari turunannya saja. Jadi ada beberapa mahasiswa mungkin yang berpikir tinggal turunkan ini, hasil turunan masing-masingnya tinggal dikalikan saja. Tidak ya, tidak demikian. Jadi kita harus menggunakan formula ini, yaitu u aksen kali v ditambah u kali v aksen. Oke, itu untuk aturan turunan pada perkalian antar dua buah fungsi. Berikutnya kita lihat aturan turunan pada pembagian antara dua buah fungsi. Let's say kita punya fungsi f dibagi fungsi g, maka turunan dari pembagian antara dua buah fungsi f dan g itu dirumuskan dengan ini, yaitu f aksen x kali gx dikurang fx kali g aksen x dibagi dengan gx dikuadratkan, di mana f aksen itu adalah turunan f terhadap x dan g aksen itu adalah turunan g terhadap x. Nah, kalau di penyebutnya adalah fungsi g, maka di turunan penyebut juga fungsi g, tapi fungsi g di penyebut pada hasil turunan itu dikuadratkan. Oke, nah warningnya atau yang ingin diwanti-wanti di sini atau ditekankan ke kalian adalah kalau kita ingin menemukan turunan dari fungsi f dibagi fungsi g, maka jangan pernah mengatakan hasilnya itu adalah turunan dari fungsi f saja kemudian dibagi dengan turunan dari fungsi g saja. Itu salah ya. Jadi harus menjalankan rumus ini. Nah, kalau kita lihat ilustrasinya seperti pada aturan turunan pada perkalian antara dua buah fungsi tadi, nah nyaris sama sih. Let's say kita punya fungsi f itu adalah fungsi u dibagi fungsi v. Nah, berikutnya kita tuliskan fungsi u apa, kemudian di kanannya tuliskan turunan dari u tersebut terhadap x, kemudian di bawah ini tuliskan fungsi v, kemudian di kanannya tuliskan fungsi v aksen, di mana v aksen ini adalah turunan dari v. Kemudian kita lakukan perkalian silang seperti tadi, seperti pada perkalian antar fungsi tadi, yaitu u aksen dikali v, namun sekarang dikurang dengan u dikali v aksen. Nah, kemudian terakhir dibagi dengan
fungsi V ini dikuadratkan. Jadi penyebutnya selalu dikuadratkan pada hasil turunan. Jadi harus arah begini, U aksen kali V dikurang U dikali V aksen dibagi dengan V dikuadratkan. Kita lihat contoh soalnya. Fx sama dengan 3x kuadrat kurang 5 dibagi 2x pangkat 4 kurang x. Kita pengen tahu bagaimana f aksen x nya atau bagaimana turunan dari pembagian antara fungsi yang ini dengan fungsi ini. Nah, kita anggap yang 3x kuadrat kurang 5 yang berada di penyebut ini sebagai fungsi U, kemudian 2x pangkat 4 kurang x ini sebagai fungsi V. Nah, kita temukan turunan dari masing-masing U dan V ini, atau kita tuliskan sebagai berikut skemanya. Ux kan sama dengan 3x kuadrat kurang 5 ya. Maka turunan U terhadap x itu adalah 6x dikurang 0. 0-nya tidak dituliskan. Sebenarnya fungsi ini sama saja dengan contoh sebelumnya ya. Kemudian 2x pangkat 4 kurang x ini sebagai fungsi V, maka V aksennya itu adalah 8x pangkat 3 dikurang 1. Nah, maka kita bisa menemukan atau menuliskan turunan dari fungsi fx atau turunan dari pembagian antara dua buah fungsi ini, yaitu kita kali silang U aksen dengan V, kemudian dikali silang juga U dengan V aksen, kemudian dikurang perkalian dari ini dikurang dengan perkalian yang ini. Maka hasilnya itu adalah 6x dikali 2x pangkat 4 dikurang x ini dikurang 3x kuadrat kurang 5 dikali 8x pangkat 3 dikurang 1. Kemudian dibagi dengan yang 2x pangkat 4 dikurang x ini dikuadratkan ya. Nah, jadi f aksen x-nya itu adalah yang ini dia. Jadi jangan berpikir bahwa turunan dari pembagian antara fungsi ini adalah turunan dari ini dibagi dengan turunan dari ini. Salah ya, harus jalankan formula yang ini. U aksen kali V dikurang U kali V aksen dibagi fungsi V dikuadratkan. Jadi perhatikan penyebut ini, penyebut pada turunan ini sama persis dengan penyebut yang ada di fungsi aslinya. Namun pada turunan penyebutnya dikuadratkan. Oke, berikutnya aturan terakhir itu adalah turunan dari fungsi trigonometri. Turunan dari fungsi sinus X itu adalah cosinus X, turunan dari cosinus X itu adalah negatif sinus X, kemudian turunan dari tangen X itu adalah sekant kuadrat X, kemudian turunan dari kotangen X itu adalah negatif kosekant kuadrat X, turunan dari sekant X itu adalah sekant X dikali tangen X, dan terakhir turunan dari kosekan X itu adalah negatif kosekan X kali kotangen X. Nah, yang masalah kotangen, sekant, dan kosekan ini rasanya sudah diperkenalkan ketika materi fungsi trigonometri di beberapa pertemuan sebelumnya ya. Oke, jadi dari aturan-aturan yang barusan kita bahas, inilah dia ringkasannya. Jadi kalau kita punya fx atau y itu adalah k, di mana k adalah konstanta, maka turunannya adalah 0. Jadi sembarang konstanta turunannya adalah 0. Kemudian kalau kita punya y-nya adalah x atau fungsi identitas, maka turunannya adalah 1. Jadi hanya khusus ini saja ya, x itu turunannya adalah 1. Kemudian kalau kita punya fungsinya atau ekspresi dari fungsinya atau y-nya itu adalah k kali x pangkat n, maka turunannya itu adalah koefisiennya kali pangkatnya, jadi k kali n kali x pangkat. Nah, pangkatnya sekarang dikurang 1. Kemudian kalau kita punya bentuk fungsinya itu adalah fungsi U ditambah fungsi V ditambah dan seterusnya, maka turunannya itu adalah turunkan saja masing-masing sukunya, kemudian ditambah atau dikurang sesuai dengan operasi yang muncul pada fungsi aslinya. Jadi turunan ini itu adalah turunan dari U ditambah turunan dari V ditambah seterusnya turunan-turunan dari suku-suku berikutnya. Begitu juga pada pengurangan ya. By the way, sorry, ini ketinggalan, ini harusnya ada U aksen dikurang V aksen harusnya. Kemudian kalau kita punya y ada sama dengan ux kali vx yang artinya fungsi u dikali fungsi v, maka turunannya adalah dengan proses yang penampakan kali silang tadi, yaitu u aksen dikali v ditambah u kali v aksen. Kemudian kalau y-nya itu adalah fungsi u dibagi fungsi v, maka turunannya adalah u aksen kali v dikurang u dikali v aksen dibagi vx dikuadratkan.
Oke, jadi tolong diingat ya aturan-aturan turunan ini penting sekali karena akan banyak sekali di beberapa pertemuan berikutnya kita masih akan bicara tentang turunan, namun kita akan bahas tentang penerapan dari turunan itu. Nah, nanti ada pembahasan tentang integral pula. Nah, kalau tidak paham turunan akan susah juga memahami integral. Jadi untuk materi-materi setelah ini semuanya itu penting sekali pemahaman yang sangat baik tentang aturan-aturan turunan ini ya. Oke, oleh karena itu kalian perlu berlatih soal sih sebenarnya. Nah, di sini saya bahas satu contoh soal saja. Untuk beberapa contoh soal lainnya nanti akan kita diskusikan di forum diskusi di LMS. Oke, temukan nilai f aksen 2 jika diketahui fungsi fx-nya adalah 2 per x tambah x pangkat 4 kurang 1. Nah, di sini itu kan kita punya fungsi fx ya. Kalau ditanyakan adalah nilai turunan fungsi f pada x sama dengan 2, maka kita harus menemukan dulu bentuk ekspresi dari f aksen x-nya. Jadi temukan dulu fungsi f aksen x-nya seperti apa. Sudah dapat, baru nanti kita substitusi x sama dengan 2 ke fungsi f aksen itu. Oke, kita lihat ya. Ini tadi fx-nya, maka yang ini itu kita ubah dulu ekspresinya karena kan di sini ada muncul x di penyebut ya. Kita pindahkan dulu x-nya ke atas supaya formula ini tidak kelihatan pembagian. Jadi 2 per x itu kan sama dengan 2x pangkat negatif 1 ya. Kemudian yang ini tetap saja x pangkat 4 kurang 1-nya. Kemudian barulah kita turunkan. Nah, turunan dari 2x pangkat negatif 1 itu adalah 2 kali negatif 1 kan negatif 2, kemudian kali x pangkat. Nah, pangkatnya jangan lupa dikurang 1, negatif 1 kurang 1 adalah negatif 2. Jadi turunan dari 2x pangkat negatif 1 itu adalah negatif 2x pangkat negatif 2. Kemudian ditambah dengan turunan dari x pangkat 4. Turunan dari x pangkat 4 adalah 1 kali 4 adalah 4 kali x pangkat 4 kurang 1 kan 3. Jadi di sini pangkat 3. Dikurang turunan dari 1, di mana 1 adalah konstanta, turunan konstanta adalah 0. Nah, 0-nya abaikan saja. Oke, jadi kita punya f aksen x-nya sama dengan ini. Nah, berikutnya sebelum kita mengganti, langkah berikutnya kan harusnya kita mengganti x dengan 2 ya. Tapi supaya kita tidak melakukan kesalahan perhitungan, ubah dulu bentuk formula yang negatif 2 kali x pangkat negatif 2 ini sedemikian sehingga pangkat dari x ini terlihat positif, yaitu yang ini itu sama dengan negatif 2 per negatif 2 ini di pembilang x pangkat negatif 2, supaya pangkatnya jadi positif pindahkan dia ke bawah atau jadi penyebut, yaitu x kuadrat jadinya tanpa negatif lagi ya. Kemudian tambah 4x pangkat 3-nya tetap, kurang 0-nya abaikan saja. Udah, maka untuk perhitungan f aksen 2 itu adalah tinggal jalankan ini kan ini ya, jadinya turunan dari fungsi f-nya yang ini. Gantilah x-nya dengan 2. Jadi negatif 2 per 2 dikuadratkan tambah 4 kali x pangkat 3-nya menjadi 2 pangkat 3. Tinggal perhitungan saja. Negatif 2 per 2 kuadrat adalah 4 ditambah 4 kali 2 pangkat 3 itu 8 ya, bukan 6. Karena 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2 ya. Negatif 2 per 4 itu kan sama dengan negatif 1 per 2 ya, kalau kita sederhanakan, ditambah 4 kali 8 adalah 32, dan ini sama artinya dengan 32 dikurang setengah, yaitu 31 setengah. Udah selesai. Jadi ketemulah jawaban dari pertanyaan ini, bahwa nilai f aksen 2 atau nilai turunan dari fungsi f pada x sama dengan 2 itu adalah 31 setengah. Nah, itu dia. Nah, jadi saya ulang lagi ya, bahwa penting sekali untuk menguasai materi turunan di mata kuliah ini, karena untuk pembahasan kita berikutnya nyaris semuanya itu yang kita akan menggunakan konsep turunan ini. Dan by the way, turunan juga salah satu topik yang paling familiar digunakan di bidang-bidang lainnya untuk memecahkan masalah masalah mereka yang kemudian dimodelkan ke dalam bahasa matematis. Oke, nah sekian materi untuk hari ini tentang aturan-aturan turunan. Berikutnya kita masih akan bicara turunan juga, namun yang akan kita bicarakan adalah aturan-aturan, satu aturan lagi terkait turunan. Kemudian terakhir nanti adalah ada turunan tingkat tinggi dan penerapan turunan. Oke, kita akan membahas lebih banyak soal lagi di LMS pada jadwal perkuliahan ya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.